Maaf, sebelumnya Tomo absen lama banget. Gak upload video. Selamat pagi siang malam. Berjumpa lagi dengan saya Tomo 212 Channel. Nah Tomo mau nepatin janji Tomo tentang diabetes. Diabetes mellitus, atau biasa disebut diabetes saja, adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula, glukosa, di dalam darah. Kondisi ini juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Nah kita lanjut pembahasan tentang diabetes. Gula yang berada di dalam darah seharusnya diserap oleh sel-sel tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi. Insulin adalah hormon yang bertugas untuk membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh untuk diolah menjadi energi, sekaligus menyimpan sebagian glukosa sebagai cadangan energi. Diabetes dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti 1. Kurangnya produksi insulin oleh pankreas. 2. Gangguan respons tubuh terhadap insulin. 3. Adanya pengaruh hormon lain yang menghambat kinerja insulin. Apabila kondisi ini diabaikan dan kadar gula darah dibiarkan tinggi tanpa dikendalikan, diabetes bisa melahirkan berbagai komplikasi membahayakan. Berdasarkan kondisi dan penyebabnya tersebut, dijelaskan dalam studi Introduction to Diabetes Mellitus terdapat beberapa jenis penyakit diabetes yang umum dialami. Penyakit kencing manis seringkali tidak menunjukkan gejala apapun pada awalnya. Banyak orang yang tidak sadar sudah lama memiliki diabetes mellitus karena tidak ada gejala yang mengganggu. Meski begitu, gejala diabetes tipe 1 biasanya muncul lebih cepat dibandingkan dengan tipe 2 yang cenderung memburuk perlahan-lahan. Berikut beberapa tanda dan gejala khas penyakit diabetes mellitus yang perlu Anda ketahui: sering merasa haus atau lapar. Sering buang air kecil, terkadang terjadi setiap jam poliuria. Lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Sering mengalami infeksi, misalnya infeksi kulit, vagina, sariawan, atau saluran kemih. Luka diabetes sulit sembuh. Pandangan kabur. Gatal pada kulit, terutama pada lipatan paha atau daerah vagina. Gejala lainnya dari penyakit kencing manis yang harus Anda waspadai adalah mual atau muntah. Mulut kering. Gusi sering bengkak dan luka. Kaki sering sakit, kesemutan, dan mati rasa. Bercak hitam dan sisik pada kulit. Disfungsi seksual, seperti gangguan ereksi. Mengetahui gejala diabetes mellitus lebih awal akan memudahkan Anda untuk mengendalikan penyakit gula ini dan mencegah terjadinya komplikasi diabetes yang berbahaya. Apa saja penyebab diabetes? Diabetes mellitus baik tipe 1 atau 2 belum diketahui secara pasti. Namun, para ahli dari American Diabetes Association menduga bahwa tingginya kadar gula dalam darah yang menyebabkan beberapa jenis penyakit diabetes disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Kondisi autoimun yang menyebabkan diabetes mellitus terjadi ketika sistem kekebalan tubuh Anda menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang bertugas menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berperan penting dalam penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh. Ketika terjadi gangguan pada pankreas, produksi insulin bisa berkurang atau bahkan terhenti. Alhasil, kadar gula dalam darah meningkat karena tanpa bantuan insulin glukosa tidak dapat diserap oleh sel-sel tubuh dengan baik. 2. Resistensi insulin kencing manis terjadi karena lemak, hati, dan sel-sel otot di tubuh tidak merespons insulin dengan benar. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Resistensi insulin sendiri membuat sel tubuh tidak bisa menerima gula darah untuk kemudian diolah menjadi energi. Hal ini memberi sinyal bahwa tubuh kekurangan gula, sehingga memecah kembali glikogen. Pada akhirnya, gula akan terus menumpuk dan menyebabkan kadar gula darah tinggi, atau disebut hiperglikemia. Lanjut ke faktor risiko adalah faktor-faktor yang membuat Anda lebih berisiko terjangkit penyakit diabetes. Mengutip dalam laman Mayo Clinic, berikut berbagai hal yang bisa membuat Anda berisiko tinggi terkena penyakit gula adalah: riwayat penyakit keluarga, terkena infeksi virus tertentu, adanya kerusakan sel sistem kekebalan tubuh autoantibody, kekurangan vitamin D, berusia di atas 45 tahun, obesitas alias kegemukan, malas gerak, riwayat medis keluarga, prediabetes, memiliki riwayat penyakit PCOS, pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, mengidap diabetes sebelum masa hamil, pernah mengalami keguguran atau bayi lahir mati, stillbirth, tanpa diketahui penyebabnya, obesitas sebelum kehamilan, hamil di usia lebih dari 30 tahun. Oleh karena itu, untuk menegakkan diagnosis kencing manis, tes yang umum dilakukan untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus, diantaranya 1. Tes gula darah sewaktu, tes gula darah yang bisa dilakukan kapan saja, 2.
Tes gula darah puasa, tes gula darah yang dilakukan setelah berpuasa selama kurang lebih 8 jam. 3. Tes gula darah oral, Anda perlu berpuasa semalaman sebelum melakukan tes ini, selanjutnya tes dilakukan 2 jam setelah Anda makan pertama. Kadar gula yang tetap tinggi setelah makan menunjukkan Anda memiliki diabetes. 4. Tes glikohemoglobin atau BA1C, yang dilakukan untuk mengetahui rata-rata nilai gula darah selama beberapa bulan terakhir. Tes ini biasanya akan dilakukan secara rutin beberapa kali dalam setahun setelah dinyatakan positif terdiagnosis diabetes. Jadi bagaimana, masih belum paham tentang diabetes? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jika belum paham, sampai di sini dulu pembahasan saya. Jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya Tomo 212, ngomong gak ngomong yang penting, ngomong. Dari hal-hal yang gak penting, yang penting, ngomong. Di video selanjutnya Tomo akan bahas macam-macam diabetes apa saja. Penasaran kan?